Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku sekalian, selamat berjumpa dengan Pak Suradi pada pelajaran kimia. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Baiklah anak sekalian, sebelum kita membahas, pertama kali kita harus tahu dulu materi pelajaran kimia di semester 1 ini tentang kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah senyawa hidrokarbon dan sifatnya, kemudian fraksi-fraksi minyak bumi, kemudian reaksi-reaksi hidrokarbon. KD berikutnya tentang termokimia, jenis-jenis entalpi reaksi, kemudian hukum Hess, kemudian energi ikatan. KD berikutnya adalah laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian orde reaksi dan tetapan laju reaksi. KD berikutnya adalah kesetimbangan kimia, faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia, kemudian tetapan kesetimbangan kimia KC/Kp. Baiklah anak sekalian, untuk pertama kita bahas tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon, hidrogen H dan karbon C. Secara umum nanti dilambangkan dengan CX/HY, C-nya sebanyak X, H-nya sebanyak Y. Senyawa hidrokarbon banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan keseharian. Salah satu contohnya yaitu bahan bakar kendaraan bermotor. Baiklah, kita lihat dulu di kelas 1, atom karbon mempunyai nomor atom 6. Berarti jumlah elektronnya 6, konfigurasinya ditulis 2, 4. Nah, berarti 4 ini merupakan elektron valensi, disingkat Ev, elektron valensi. Kemudian elektron valensi ini kalau di kelas 1 itu ditulis secara struktur Lewis, mau lambang silang begini atau bulat terserah gitu. Masih ingat kan ya? Nah, selanjutnya nanti dari lambang elektron ini bukan tulis sebagai garis-garis ini. Ini sebenarnya bukan garis tapi menggambarkan elektron yang 4. Oke. Sehingga nanti untuk memudahkan konsep dasar kita, berarti atom C mempunyai 4 tangan yang digunakan nanti untuk berikatan. Ikatan antara C dengan H yaitu ikatan apa? Ikatan kovalen. Berarti C di sini mempunyai 4 elektron. Kemudian ini elektron dari H, maka nanti ada H. Demikian juga berikutnya 2. Kemudian sini 3, di sini 4. Nah, sehingga ikatan antara C dengan H itu ditulis begini. Ini H, ini juga H, ini H, ini H. Nah, selanjutnya nanti C-nya 1 hanya 4, ditulis CH4 gini. Ini untuk rumus molekul CH4. Baiklah, antara C dengan 1 dengan C ini membentuk rantai ikatan, bisa sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini kita ambil contoh C4 rantai, 4 atom C saling berikatan. Ingat, atom C tadi mempunyai 4 elektron valensi, 4 tangan untuk digunakan berikatan. Kita lihat C yang ujung kiri, dia digunakan tangannya itu elektronnya digunakan 1, berarti masih sisa berapa? Masih sisa 3, kita tulis di sini 3 gitu. C yang tengah berikutnya yang kedua ini dia digunakan tangannya baru digunakan 2, berarti masih ada 2, kita tulis sana. Demikian juga yang ketiga, masih sisa 2. Nah, sedangkan C yang ujung, dia baru menggunakan 1 tangan, berarti masih sisa 3. Nah, itu gambarannya. Nah, sehingga nanti antara C dengan H bentuk ikatan, ini H, ini coba H, ini H, ini H, ini H, ini H, ikatan antara C dengan H, ini H, ini H. Nah, selanjutnya penulisan suatu rumus ini bisa kita sederhanakan. C1 hanya di kiri berapa ini? Ada 3, maka ditulis CH3. Di sini hanya 2, ditulis CH2 gitu. Di sini C hanya 2, berarti tulis 2.
Di ujung kanan hanya 3, tulis H3. Nah, sehingga dari sini nanti kita hitung berapa jumlah C. 1, 2, 3, 4. Kita tulis C4. Hanya berapa? 5, 7, 10. Kita tulis 10. Nah, kita lihat. Kalau yang pertama tadi ikatannya ikatan tunggal. Nah, di sini ada C dengan C yang dia itu mengadakan ikatannya rangkap 2. Di sini ada rangkap 3. Nah, sama seperti yang pertama tadi bahwasanya C mempunyai 4 tangan, digunakan 1 berarti masih sisa 3. Yang tengah, yang kedua masih sisa 2. Berarti yang ketiga ini dia digunakan berapa tangannya? 1, 2, 3. Masih sisa berapa? 1. Maka mau ditulis di bawah boleh, di atas juga boleh, di bawah juga boleh. Kita tulis di atas di sini. Nah, di sini sama dengan H, dengan H, dengan H, ini H, ini H, di sini H. Di sini masih sisa berapa? Menggunakan 2, sisanya 2 juga. Mau di kiri kanan boleh. Atas bawah juga boleh. Ini H, ini H. Nah, sehingga kita tulis C ini hanya 3, CH3. C hanya 2. Di sini yang ketiga ini C ini hanya berapa? 1. Maka di sini awas, ini ikatan rangkap, seret gitu. Maka di sini hanya 2. Tah begitu. Sehingga nanti kita tulis namanya rumus molekul. C-nya 4, hanya kita hitung. Berarti hanya 8. Tah gitu. Demikian juga untuk yang rangkap 3. Berarti C yang ini tangannya digunakan 3. Masih sisa 1. Kita tulis di sini. Berarti dengan H. C yang kedua, dia menggunakan berapa tangan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sudah dipakai semuanya tangannya. Sehingga tidak bisa mengikat lagi. Maka tidak mengikat H. C yang ketiga, masih 2. Kita lihat sini H. C yang kanan, 3. Kita lihat H sini. Nah, sehingga dengan demikian nanti untuk yang rangkap 3 ini di sini C hanya 1 H saja gitu, bukan CH2 atau CH3. Di sini sudah terpakai semua tangannya, tidak mengandung H, tidak tambah H. Di sini 2, ini 2, sini 3. Sehingga kita lihat C-nya 4. Rumus molekulnya berarti C-nya 4, hanya kita lihat berapa ini? 5 tambah 1, 6. Nah, begitu. Itu kalau Anda lihat nanti di media yang lain, di buku KBM atau di media-media yang lainnya, inilah cara penulisan namanya rumus struktur, rumus bangun, rumus molekul, rumus molekul, molekul. Baiklah, yang nomor 4, antara C dengan C yang lain itu saling bertemu. Maka nanti sama kita hitung. Berarti C yang ini dia tangannya digunakan 2, masih sisa 2. Sini sama, sisa 2. Sini 2. Sini 2. Entah begitu. Nah, anak sekalian, kita lihat 1, 2, 3, 4. Antara 1, 2, 3 beda dengan 4. Kalau 1, 2, 3 antara C ujung dengan ujung, C ujung dengan ujung, C ujung tidak bertemu. Artinya terbuka. Nah, itulah yang dinamakan senyawa alifatik. Nah, alifatik gitu ya. Alifatik. Nah, sedangkan yang ujung dengan ujung itu bertemu, artinya melingkar, siklus, maka dinamakan senyawa siklik. Nah, siklik begitu. Siklik itu. Anda sekalian perhatikan, 1 antara C dengan CC ini ikatannya tunggal. Ikatan tunggal. Ini rangkap 2. Di sini rangkap 3. Nah, sehingga yang tunggal ini rangkap 2 ini, kalau yang tunggal ini namanya senyawa alkana. Nah, sedangkan yang rangkap 2 itu senyawa alkena. Sedangkan rangkap 3 senyawa alkuna. Nah,
Ini merupakan senyawa yang, nah, anak sekalian, ini merupakan suatu konsep dasar senyawa hidrokarbon yang harus kamu kuasai, yang kamu harus mengerti, karena nanti kamu bisa melanjutkan pembelajaran mandiri melalui UKBM atau melalui pembelajaran media-media yang lainnya. Bukan pause. Ya, oke. Jadi kesimpulannya senyawa hidrokarbon bahwasanya senyawa terdiri dari karbon dan hidrogen. Karbon mempunyai elektron valensi 4, terluar 4, sehingga nanti digunakan untuk perikatan dengan yang lainnya. Jadi seolah kita menyebutnya 4 tangan aja. Nah, sehingga nanti di dalam rantai C itu ada yang tunggal, ada yang rangkap 2, ada yang rangkap 3. Nah, yang tunggal, rantai tunggal itu termasuk namanya golongan alkana. Sedangkan yang rangkap 2 itu alkena. Sedangkan yang rangkap 3 alkuna. Gitu ya. Kemudian nanti ada rantai terbuka, nggak nyambung. Maka ini termasuk alifatik. Sedangkan yang ini termasuk siklus begitu. Nah, kemudian nanti ada istilah senyawa jenuh, senyawa tidak jenuh. Kalau untuk ikatan tunggal itu disebut juga senyawa jenuh. Sedangkan yang ikat rangkap, baik rangkap 2 atau 3, dinamakan senyawa tidak jenuh begitu. Demikian anak-anak sekalian, untuk sebagai pengantar awal, ini konsep dasar yang kamu harus ketahui. Kalau nanti kamu lihat di UKBM atau media pembelajaran yang lainnya, ada gambar-gambar seperti ini, gimana sih alurnya tadi. Begitu ya. Jadi semangat belajar walaupun daring, biar kamu harus rajin membaca dan memperdalam pembelajaran mandiri. Demikian nanti kita lanjutkan dengan soal-soal latihan awal ini. Oke, selamat belajar. Ya, baiklah anak sekalian, kita lihat soal latihannya. Silahkan dari rumus struktur yang ada ini, lengkapi atom H-nya, kemudian tulis rumus molekulnya sebagai contoh C4H10. Tunjukkan yang termasuk atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Jawaban dikirim ke classroom. Selamat bekerja, belajar dengan semangat, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.